Perkenalkan, nama saya Ranianti dan teman saya Siti Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul siklus pendapatan. Baik, rumusan masalahnya terbagi jadi beberapa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus pendapatan? Yang kedua, bagaimana tahapan siklus akuntansi? Yang ketiga, apa saja dokumen dalam siklus akuntansi? Yang keempat, fungsi dalam siklus akuntansi. Yang kelima, prosedur yang terlibat dalam siklus akuntansi. Dan yang keenam, bagaimana pengendalian internal dalam siklus akuntansi. Ini adalah bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan merupakan rangkaian aktivitas bisnis yang berlangsung secara berulang, mencakup kegiatan pengolahan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, serta menerima pembayaran tunai atas penyedia barang dan jasa tersebut. Adapun tujuan dalam siklus akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Baik, kemudian lanjut ke tahapan dalam siklus pendapatan. Tahapannya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah menerima pesanan pelanggan. Pelanggan dapat mengirimkan pesanan mereka melalui berbagai cara seperti di toko, melalui surat, melalui telepon, melalui situs web, dan melalui tenaga penjualan yang tersedia di lokasi. Yang kedua ada persetujuan kredit. Pada kasus semacam ini, menyetujui kredit bagi pelanggan melibatkan pemeriksaan file induk pelanggan untuk memverifikasi saldo yang ada, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah pesanan tersebut ditambah dengan saldo rekening yang tidak melebihi batas kredit. Proses ini dapat diotomatisasikan dengan menggunakan pemeriksaan edit lainnya selama proses entry pesanan, yaitu pemeriksaan batas. Otorisasi khusus untuk menyetujui kredit digunakan bagi pelanggan baru ketika sebuah pesanan melebihi batas kredit pelanggan tersebut atau ketika pelanggan tersebut memiliki saldo lewat jatuh tempo yang belum dibayar. Yang ketiga, ada memeriksa ketersediaan. Jika cukup banyak persediaan tersedia untuk memenuhi pesanan penjualan akan dilengkapi dan kolom jumlah yang ada dalam file persediaan untuk setiap produk akan dikurangi dari jumlah barang yang dipesan. Jika tidak, kolom jumlah yang ada dalam file persediaan akan dikurangi dari jumlah kartu pengambilan. Kemungkinan bagian pengawasan persediaan melepaskan produk ke bagian pengiriman. Yang keempat, ada menjawab pertanyaan pelanggan. Perusahaan menggunakan software khusus yang disebut Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM untuk mendukung proses penting pelayanan pelanggan. Sistem CRM membantu mengatur data terperinci tentang pelanggan hingga data tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi layanan yang lebih efisien serta personal. Dengan memperdalam hubungan dengan pelanggan, tujuannya adalah untuk mengubah pelanggan yang setia menjadi pelanggan yang puas. Memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan produk dagangan yang diinginkan adalah tugas utama kedua dalam siklus. Aktivitas ini dilakukan oleh Departemen Bagian Penggudangan dan Pengiriman. Kemudian lanjut ke proses. Dalam proses ini terdapat dua tahap. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan kartu pengambilan barang yang dicetak sesuai dengan entry pesanan. Penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasikan produk mana dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Persediaan kemudian akan dipindahkan ke Departemen Pengiriman. Kemudian, proses selanjutnya, mengirim pesanan tersebut. Departemen Pengirim membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang ditunjuk dalam kartu pengambilan barang dan dengan jumlah yang ditunjukkan dalam salinan pesanan penjualan yang dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dari entry pesanan penjualan. Dokumen pengiriman adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung jawab atas barang yang dikirim. Kemudian, ada dokumen dalam siklus pendapatan terbagi menjadi dua. Ada penjualan kredit, yaitu dokumennya. Yang pertama, surat order pengiriman. Yang kedua, tembusan kredit atau kredit kopi. Surat pengakuan
Yang keempat, surat muat, bill of lading. Yang kelima, slip pembungkus atau packing slip. Yang keenam, tembusan gudang. Yang ketujuh, arsip pengawasan pengiriman sales order follow up copy. Yang kedelapan, arsip indeks silang. Kemudian itu penjualan tunai. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Yang kedua, pita register kas. Yang ketiga, bukti setor bank. Kemudian lanjut, fungsi yang terlibat dalam siklus akuntansi. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah order penjualan. Kegiatan ini dimulai dengan menerima order dari pelanggan. Kemudian bagian penjualan menerima otoritas dari bagian kredit. Bagian order penjualan mengeluarkan surat pesanan untuk ke bagian penagih lembar pertama, ke bagian kredit lembar kedua, ke barang jadi lembar ketiga, ke bagian pengiriman lembar keempat, dan ke pelanggan lembar kelima. Lanjut, bagian kredit. Bagian kredit mengevaluasi calon pembeli yang akan melakukan pembelian secara kredit. Evaluasi tersebut meliputi pendapatan calon pembeli, riwayat kredit pada masa lalu, dan faktor-faktor lainnya untuk menentukan apakah permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak. Kemudian lanjut ke bagian gudang. Bagian gudang memutakhirkan catatan persediaan untuk menunjukkan kuantitas aktual yang harus diberikan ke fungsi pengirim. Lembar ketiga order penjualan digunakan sebagai slip pengepakan, kemudian disampaikan bersama barang ke fungsi pengiriman. Yang terakhir, bagian pengiriman. Bagian pengiriman menyiapkan dokumentasi pengiriman yang disebut dengan bukti pengiriman atau barang, bill of lading, sebanyak 4 lembar. Bagian pengiriman mengirimkan barang kepada pelanggan bersamaan dengan lembar ketiga order penjualan sebagai slip pengepakan, serta bukti pengiriman lembar 1 dan 4. Lembar 4 order penjualan yang diterima dari bagian penjualan dikirim sebagai penagihan. Selanjutnya, prosedur dalam siklus pendapatan. Langkah-langkah dalam flowchart penjualan tersebut meliputi order pembelian, pengisian faktur, penjualan tunai, penginputan penjualan tunai, verifikasi data dan bukti setor bank, dan akhirnya pengeluaran atau penyerahan barang oleh bagian gudang kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal menurut Koso adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen, hingga staf yang diatur untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan perusahaan terkait efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan atau kategori operasi, keandalan pelaporan keuangan atau kategori keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atau kategori kepatuhan. Koso membagi pengendalian internal dalam beberapa komponen diantaranya, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian internal meliputi yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Perusahaan memiliki job description secara jelas untuk para karyawan, namun belum memiliki struktur organisasi secara tertulis. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah cukup baik. Yang ketiga, kegiatan internal kontrol dilakukan 6 bulan sekali, yang mana seharusnya pencocokan visi kekayaan dengan pencatatan dilakukan secara periodik, yaitu sebulan sekali untuk meminimalisir kecurangan. Yang keempat, memilih karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya sudah sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal, yaitu dengan melakukan seleksi calon karyawan secara ketat melalui uji tes sesuai dengan jabatan yang akan diambilnya. Kemudian di sini tujuan dari dibangunnya sistem pengendalian internal yang pertama yaitu melindungi aset negara baik secara fisik maupun data. Yang kedua, memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat.
Dan yang ketiga, menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal. Kemudian yang keempat, memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau standar akuntansi pemerintah. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi, menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan siklus pendapatan merupakan salah satu bagian penting dalam sistem akuntansi perusahaan karena berhubungan langsung dengan penerimaan kas dan penjualan sebagai sumber utama pendapatan. Dalam siklus ini, terdapat beberapa tahapan mulai dari penerimaan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang atau jasa, penagihan, penerimaan kas, hingga pencatatan transaksi. Setiap tahapan membutuhkan dokumen dan fungsi yang berbeda agar proses dapat berjalan lancar dan akurat. Selain itu, penerapan pengendalian internal yang baik seperti pemisahan fungsi, penggunaan dokumen bernomor urut, dan otorisasi transaksi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Dengan memahami dan menerapkan siklus pendapatan secara benar, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas operasional, menjaga keandalan laporan keuangan, serta memastikan kelancaran arus kas yang mendukung keberlangsungan usaha.